Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi soal dan kunci jawaban. Maksudnya contoh soal ya, dan kunci jawaban untuk tes AKG Madrasah 2020. Contoh soal dan kunci jawaban materi sains. Jadi di video kali ini adalah materi sains khususnya untuk guru MI hingga guru MA ya, karena itu akan diujiankan. Memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan. Ini pernyataannya. Dalam waktu yang bersamaan, Made dan Teguh mulai berlari bolak-balik, berangkat dari P ke Q, ke P, ke Q lagi, dan seterusnya. Kecepatan lari Made dan Teguh berturut-turut adalah 4 meter per detik dan 1 meter per detik. Apabila P dan Q berjarak 80 meter, mereka berpapasan setelah berlari selama detik 32 detik, B 34 detik, C 30 detik, D 28 detik, E 36 detik. Ya, jawabannya A. Jawabannya A, 32 detik. Oke, silahkan dicatat. Nomor 2. Menerapkan konsep gaya dan gerak pada kehidupan sehari-hari. Sebuah bola ditendang dan bergerak dengan lintasan parabola. Pernyataan yang benar berikut ini adalah: A. Sudut elevasi bola dipengaruhi energi kinetiknya. B. Energi kinetik bola tidak pernah nol. C. Kecepatan bola arah horizontal konstan. D. Energi potensial bola tidak pernah nol. E. Kecepatan bola arah vertikal konstan. Oke, ini jawabannya teman-teman. C. Kecepatan bola arah horizontal konstan. Lanjut, nomor 3. Memberi contoh tentang landasan konsep, nilai, moral, dan norma dalam pengembangan materi PPKN SD. Kemajumukan etnis, budaya, dan agama yang menjadi latar kehidupan suku bangsa Indonesia dapat memperkokoh kesatuan dalam membangun kehidupan bersama. Namun potensi konflik dapat selalu terjadi dan dapat diatasi dengan mengembangkan konsensus. Hal ini mencerminkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai ideologi konstitusional, ideologi federalistik, ideologi persatuan, ideologi terbuka, ideologi kesatuan. Jawabannya C. Ideologi persatuan. Lanjut, nomor 4. Disajikan kasus. Peserta diminta menentukan model pembelajaran atau pengelolaan kelas atau penggunaan media dalam pembelajaran IPA. Pertanyaannya, seorang guru baru saja pindah di sekolah baru yang fasilitas laboratoriumnya sangat lengkap. Guru tersebut ingin membelajarkan materi IPA dan berharap semua peserta didik dapat mengamati langsung peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam yang dialami benda. Metode pembelajaran yang paling mendukung tercapainya tujuan guru tersebut adalah, ini metode yang dipertanyakan ya, role play, proyek, discovery, diskusi, expository. Kira-kira yang mana jawabannya? Ini dia, C.
discovery. Lanjut, nomor 5. Mengidentifikasi permasalahan sosial yang ada di lingkungan, kayaknya ini ya, yang ada di lingkungan masyarakatnya. Yang ada lingkungan masyarakatnya. Konsep ruang dan waktu menjadi semakin buram dalam era globalisasi, sehingga aktivitas manusia semakin tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Pengembangan pembelajaran IPS SD dalam konteks ruang dan waktu perlu mengembangkan pemahaman siswa dalam ruang dan waktu yang dapat digunakan untuk aktivitas manusia. B. Menanamkan kesadaran kepada siswa tentang modernisasi dan globalisasi merupakan dua sisi mata uang. C. Menanamkan kesadaran kepada siswa tentang demokratisasi dan globalisasi berkembang sangat pesat. D. Menanamkan nilai-nilai lokal untuk mengantisipasikan dampak nilai-nilai luar. E. Menanamkan kesadaran hakikat globalisasi dengan tantangan kehidupan yang dihadapi. Kira-kira yang mana jawabannya? Ini dia jawabannya, A. Mengembangkan pemahaman siswa dan seterusnya. Nomor 6. Membandingkan ragam budaya dan adat istiadat masyarakat suku bangsa di Indonesia yang pluralistik. Kebudayaan daerah perlu dilestarikan terus, khususnya yang menunjang kebudayaan nasional dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional bangsa Indonesia. Untuk itu diperlukan sifat selektif dalam menghadapi berbagai macam bentuk kebudayaan daerah yang ada. Sifat selektif yang diperlukan adalah A. Melestarikan kebudayaan daerah yang masih sangat sederhana, khususnya yang ada di masyarakat terasing dan terpencil. Melestarikan kebudayaan daerah yang mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Menyimpan setiap artefak kebudayaan daerah di museum nasional. Melestarikan kebudayaan daerah yang sudah hampir punah dan masyarakatnya yang sudah sedikit jumlahnya. E. Melestarikan kebudayaan daerah yang dapat menarik banyak wisatawan lokal maupun asing. Ini jawabannya. B. Melestarikan kebudayaan daerah yang mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. 7. Menerapkan konsep kalor pada kehidupan sehari-hari. Berikut perbedaan ketika air mendidih dan menguap, kecuali A ini ya teman-teman ya, membutuhkan kalor. B. Air dapat habis. C. Tidak terpengaruh tekanan udara. D. Suhu tidak berubah. E. Terjadi pelepasan butiran air. Jawabannya C. Tidak terpengaruh tekanan udara. 8. Mengaplikasikan sikap peka, tanggap dan adaptif terhadap lingkungan sekitar untuk mengembangkan kehidupan yang sejahtera dan harmonis dalam kebinekaan. Keharmonisan hidup dalam kebinekaan bangsa Indonesia merupakan suatu kondisi yang perlu dijaga dan dipertahankan. Sebagai upaya untuk menjaga harmonisasi kehidupan dalam kebinekaan, maka pembelajaran IPS SD perlu mengembangkan sikap bekerja sama sekaligus bersaing dalam kehidupan yang semakin global dalam arus informasi dan komunikasi. B. Semangat bertoleransi yang tinggi dan saling menghargai antara umat manusia di muka bumi. C. Kesadaran untuk bersikap arif dan tanggap terhadap perbedaan yang ada
di lingkungan sekitarnya. D. Sikap memadukan antara bersaing dan bekerja sama dalam kehidupan masyarakat. E. Sikap tidak membeda-bedakan status sosial, etnis, atau sara dalam komunitas masyarakat global. Jawabannya C. Jawabannya C ya. 9. Menentukan media pembelajaran IPS yang sesuai dengan karakteristik anak SD. Pemanfaatan laptop, LCD, dan akses internet dalam pembelajaran IPS SD termasuk penerapan media pembelajaran yang berjenis A. Sophisticated, B. Modern, C. Audio, D. Audiovisual, E. Visual. Pemanfaatan laptop ya, LCD dan akses internet. Jawabannya A. Sophisticated. 10. Menentukan media pembelajaran IPS yang sesuai dengan karakteristik anak SD. Ini menentukannya. Media pembelajaran adalah komponen yang penting untuk menunjang pembelajaran. Guru perlu terampil dalam memilih dan memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang ada di sekolahnya. Dalam kondisi keterbatasan, guru perlu bersikap melakukan pembelajaran tanpa media, rela berkorban dengan membeli media pembelajaran yang diperlukan. C. Melakukan pembelajaran berdasar apa adanya. D. Melakukan pembelajaran sesuai situasi dan kondisi sekolah. E. Tiada rotang, akar pun jadi. Jawaban yang E ini lucu ya, tiada rotang, akar pun jadi. Ya, ini ada maknanya ya. Jawabannya E. Jawabannya E ya. Tiada rotan, akar pun jadi. Yang tadi adalah nomor terakhir ya. Nah, tadi itu adalah nomor terakhir. Dan nantikan video selanjutnya di channel dan tutorial. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena telah menonton video ini. Terima kasih teman-teman ya. Semoga sukses, semoga berhasil. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.